Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukmatul Mabdullah dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 6. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang latar belakang berdirinya Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Utsmaniyah di Al-Fitrah Kediming Lor, Surabaya. Nah, video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Tarekat Mu'tabaroh 2 kelas F1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Saifullah Yazid MA. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama ada latar belakang tarekat dan jamaahnya, yang kedua ada pendidikan atau strata dari jamaah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah ini, dan yang ketiga ada manfaat mengikuti tarekat tersebut. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang tarekat dan jamaahnya. Nah, tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah ini adalah tarekat yang dipimpin oleh Asy-Syaikh Al-Murabbi Al-Mursyid Hadratus Syekh Sayyidina Kyai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi bin Al-A'rif Billah Syekhul Qudwah Sayyidina Kyai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi. Penambahan kata Al-Utsmaniyah merupakan penegasan sekaligus ciri khas tarekat yang dibawa oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi dari guru mursyid sebelumnya, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi. 10 pengangkatan mursyid Kyai Asrori dilakukan oleh Kyai Utsman pada hari Senin Pon tanggal 17 Ramadan 1998 Hijriah atau tanggal 21 Agustus 1978 Masehi. Nah, barusan adalah latar belakang dari tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah. Lanjut kepada latar belakang dari jamaahnya. Nah, Kyai Asrori ini berdakwah kepada pemuda Gresik awalnya dengan metode dakwahnya yang sangat unik, yaitu dengan mengikuti hobi mereka seperti bermain musik, nongkrong, atau sebagainya. Mereka sedikit demi sedikit dapat menerima ilmu yang diselipkan oleh Kyai Ahmad Asrori. Nah, Kyai Ahmad Asrori ini memulai obrolan ringan ketika mereka semua sedang berkumpul. Beliau tidak langsung melarang aktivitas-aktivitas yang kurang produktif tersebut, seperti cangkrukan yang telah menjadi kebiasaan para pemuda yang menjadi objek dakwahnya pada waktu itu. Namun, aktivitas-aktivitas inilah yang dijadikan oleh Kyai Asrori semacam pintu masuk untuk memulai dan menuntun serta membimbing mereka. Nah, jamaah pengikut Kyai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi ini secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu mereka yang sudah mengikuti baiat tarekat Al-Qadiriyah wa Al-Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah atau disebut murid, dan orang-orang yang mempunyai i'tiqad yang kuat dan mantap yang mencintai dan bersama-sama berkumpul dan mengikuti amalan serta akhlak atau perilaku para guru tarekat atau para ulama salafus sholih dan pini sepuh pendahulu kita dengan majelis-majelis dzikir yang diperuntukkan bagi siapapun yang mau mengikutinya. Untuk kelompok kedua, yaitu dinamakan muhibbin atau mu'taqidin. Nah, kelompok kedua ini berbeda dengan kelompok yang pertama, yaitu yang disebut murid tadi, karena kelompok yang kedua ini tidak atau belum dibaiat, makanya dibedakan atau diberi nama muhibbin atau mu'taqidin. Nah, lanjut pada poin kedua, yaitu tentang pendidikan atau strata jamaah dari pengikut tarekat ini. Dijelaskan oleh penanggung jawab dari tarekat ini, yaitu beliau bernama Al-Mukarram Ustadz Mustaqim, bahwa pengikut dari tarekat ini berasal dari banyak macam kalangan seperti pejabat, masyarakat biasa, santri, dan juga mahasiswa. Namun, mereka semuanya belum sempat dibaiat atau belum dikatakan seorang murid karena belum melakukan baiat, sebab tidak adanya seorang mursyid
dalam tarekat ini. Hanya saja masih memiliki penanggung jawab, yaitu dibentuknya sebuah kepengurusan setiap periodenya, termasuk Ustadz Mustaqim salah satunya. Semeninggal Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi ini, tarekat Qadiriyah Wanasabandiyah Utsmaniyah ini tidak lagi mengangkat seorang mursyid. Namun tidak adanya seorang mursyid ini bukan menjadi sebuah penghalang untuk terus memelihara tarekat ini. Tarekat Qadiriyah Wanasabandiyah Utsmaniyah ini terus dikembangkan oleh pengurus yang diberi nama Al-Hikmat, yang merupakan orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan saat dilaksanakannya rapat. Tujuan dari didirikannya sebuah kepengurusan ini untuk memfasilitasi terselenggarakannya kegiatan amaliyah yang telah ditetapkan dan diamalkan oleh guru thariqah atau para ulama salafus sholih, jenis sepuh pendahulu tarekat ini. Jadi dijelaskan oleh salah satu penanggung jawab dari tarekat ini bahwa tarekat Qadiriyah Wanasabandiyah Utsmaniyah ini tidak lagi memiliki atau mengangkat mursyid, karena beliau mengatakan, Ustadz Mustaqim ini mengatakan bahwa jika mengangkat mursyid itu harus memilih orang yang memang memiliki silsilah yang menyambung pada Rasulullah dan memiliki karomah yang sangat besar. Jadinya setelah sepeninggal Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi ini, tarekat ini sudah tidak mengangkat mursyid lagi. Namun tarekat ini tetap berjalan dengan diadakannya atau didirikannya sebuah kepengurusan sebagai penanggung jawab dari tarekat Qadiriyah Wanasabandiyah Al-Utsmaniyah ini. Nah, berikut struktur pengurus Jamaah Thariqah Qadiriyah Wanasabandiyah Al-Utsmaniyah. Yang pertama itu ada struktur tingkat pusat atau disingkat PP, berkedudukan di tingkat pusat keguruan. Yang kedua, ada struktur tingkat wilayah atau PW yang berkedudukan di tingkat provinsi. Ketiga, struktur tingkat daerah atau PD berkedudukan di tingkatan kabupaten atau kota. Yang keempat, struktur tingkat kecamatan atau PKC yang berkedudukan di tingkat kecamatan. Dan yang terakhir ada struktur tingkat koordinator atau PKD yang berkedudukan di tingkat desa atau kelurahan. Nah, itu dia struktur pengurus dari Thariqah Qadiriyah Wanasabandiyah Utsmaniyah. Lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu manfaat mengikuti tarekat. Manfaat mengikuti tarekat Qadiriyah Wanasabandiyah Al-Utsmaniyah ini dijelaskan di referensi yang saya punya, bahwa Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Ma'ruf bin Kahfi menyatakan dalam kitab Nuril Mubin ala Mursyidil Mu'in, sungguhnya di antara buah berguru dengan guru pembimbing yang berpengalaman dalam suluk adalah: yang pertama, ketika zikir silsilah digerakkan akan dijawab oleh para guru mursyid sehingga baginda Habibillah Rasulullah Muhammad SAW dan disampaikan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, murid akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang dimaksud di sini adalah seorang mursyid merupakan penyebab yang sangat kuat dalam hal mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang mursyid melihat gurunya, karena adanya sifat karismatik yang diberikan oleh Allah kepada guru pembimbing tersebut. Dan yang terakhir, guru mursyid akan menghantarkan dan menyampaikan murid kepada Allah, sebab ia telah menunjukkan semua aib murid dan akan memberi nasihat agar lari dari selain Allah dan menuju hanya kepada Allah, sehingga ia yakin bahwa tidak ada kemanfaatan sedikit pun pada dirinya dan semua makhluk, dan hatinya tidak tergiur sedikit pun kepada makhluk, baik dalam masalah penolakan, bahaya, maupun
menarik kemanfaatannya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Mungkin dari awal penjelasan sampai akhir ada yang kurang jelas atau ada salah kata. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.